Terima kasih Bapa di sorga. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua yang terbatas adanya ini, baik hamba yang bicara bahkan kami yang mendengar. Kami mohon pengudusan daripada Engkau Tuhan. Sucikan layakan kami semua, ampuni salah dosa pelanggaran kami. Dan biarlah Tuhan, kebenaran itu dapat mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Dan kami siap sambut firman Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati sore hari ini bersama dengan saya katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita semua diizinkan Tuhan hari ini boleh ada di tanggal berapa ya? 11 Januari 2022. Saudara yang diberkati Tuhan, tema khotbah yang akan kita perhatikan adalah di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat akan menjadi bagian daripada kebenaran yang akan kita perhatikan pada kesempatan diberkati ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita sekalian untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Mazmur 23 ayat yang keempat. Baik, kalau sudah temukan sama-sama berkata amin. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Wah, ini luar biasa ini saudara. Nah, dari ayat ini saya mau angkat tema yang mungkin saya persingkat saja dari ayat 4 ini saudara. Temanya adalah berjalan dalam lembah kekelaman 2022 ya. 2022. Saudara, tadi kita mendengarkan kesaksian bahwa di 2021 itu kita semua banyak sekali menghadapi kekelaman dan bersyukur Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah luputkan kita semua sehingga kita masuk di tahun 2022. Tetapi saudara, meskipun Anda dan saya ada di tahun 2022, tidak berarti lembah kekelamannya tinggal di 2021. Lembah kekelaman yang sama juga ada di tahun 2022. Bahkan mungkin lembah kekelamannya lebih kelam, saudara. Kata kekelaman ini di dalam terjemahan lain ditulis dengan lembah bayang-bayang maut. Ya. Di dalam terjemahan yang lain lagi ditulis dengan lembah kegelapan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kita semua ini setiap hari, setiap saat, setiap waktu, selagi kita masih hidup di dunia ini, selagi kita masih ada di planet yang namanya bumi, entah saudara mau ada di daerah mana saja, mau di kota, mau di desa, mau di daerah terpencil, mau di tempat ramai, tetap saja yang namanya dunia ini adalah lembah kekelaman. Dunia ini adalah lembah bayang-bayang maut. Dunia ini adalah lembah kegelapan. Dan saudara yang diberkati Tuhan, kita sekalian diizinkan Tuhan untuk hidup di dunia yang demikian adanya. Nah, kita harus siap. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Namun menarik di dalam ayat yang keempat dari kitab Mazmur pasal yang ke-23, di sana dikatakan bahwa aku tidak takut bahaya. Wah, ini luar biasa ini saudara. Jadi meskipun ada di dalam dunia kekelaman, ada di dalam dunia kegelapan, ada di dunia bayang-bayang maut, tetapi pemazmur berkata, aku tidak
itulah yang membuat kita tidak takut sekalipun kita masih ada di dalam lembah kekelaman. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi ini yang menjadi kuncinya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita ada dalam bahaya maut, sekalipun kita ada dalam lembah-lembah kegelapan, tetapi kita tidak perlu takut, karena Tuhan ini adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana supaya Tuhan itu terus menyertai kita di tengah-tengah lembah kekelaman? Bagaimana supaya Tuhan itu terus ada menghibur kita di tengah-tengah lembah kekelaman? Karena ada banyak orang yang saudara berjalan sendiri di tengah-tengah lembah kekelaman. Makanya tiap hari yang ada ketakutan, kegelisahan, kecemasan, ya saudara putus asa. Pokoknya segala hal yang tidak baik yang terus terjadi di dalam hidupnya, menghantui hidupnya. Dan kalau orang berada dalam lembah kekelaman dan dia ada dalam ketakutan, ada dalam keadaan cemas, ada dalam keadaan gentar, ada dalam keadaan putus asa, bayangkan itu saudara yang diberkati Tuhan. Itu pasti tidak mengenakan. Ya. Nah, karena itu ini penting untuk kita sama-sama belajar pada kesempatan sore hari ini. Bagaimana supaya Tuhan terus ada sekalipun kita ada dalam lembah-lembah kekelaman itu, kita ada dalam bayang-bayang maut itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saya akan membahasnya dalam beberapa bagian penting. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya Tuhan tetap menyertai kita di tengah-tengah dunia lembah kekelaman itu? Mari kita memperhatikan ayat yang pertama dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ini. Mazmur 23 ayat yang pertama. Sama-sama kita membaca ayat firman Tuhan ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan adalah apa? Ingat, bukan gembala kami, bukan gembala kita, tetapi gembalaku, gembala saya, gembala aku. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau mengajak kita untuk memahami kataku ini menjadi kata penting pada bagian pertama ini. Kalau saya berkata istriku, itu berarti hanya saya saja yang punya dia. Nah, saudara, kalau saya bilang istri kami, oh itu berarti ada 2 laki-laki dapat 1 istri atau 3, ya toh, saudara. Ya. Atau saudara bilang suami kami, oh suami kami itu berarti saudara suamimu itu bukan hanya milikmu sendiri, ada istri-istri yang lain lagi. Makanya kita bilang suami kami, ya saudara. Anak kami, oh itu berarti saudara yang diberkati bukan Anda sendiri bapaknya, ada bapak-bapak yang lain juga. Saudara yang diberkati. Tetapi kalau Anda berkata istriku, suamiku, anakku, itu berarti spesifik sekali. Artinya tidak ada duanya, artinya tidak ada yang saudaraku disamakan. Itu kataku yang dipakai. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Pemazmur sekali lagi tidak berkata bahwa Tuhan adalah gembala kami, Tuhan adalah gembala kita, tapi dia berkata Tuhan adalah gembalaku. Artinya saudara yang diberkati Tuhan, bahwa sang Pemazmur ini atau Daud itu saudaraku, dia mempunyai hubungan yang begitu spesial, yang saudaraku begitu akrab, yang begitu khusus, yang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Dia mengaku bahwa Tuhan itu adalah gembala saya. Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan hari ini buat kita semua, Tuhan itu gembala kami, gembala kita, atau gembalaku? Kalau saudara masih gembala kami, berarti Tuhan belum khusus buat saudara. Kalau Tuhan itu adalah gembala kita, maka Tuhan belum spesial buat saudara. Tetapi jadilah orang-orang yang seperti Mazmur katakan, Daud katakan, Tuhan itu bukan gembala kami, tapi gembalaku. Dia adalah sosok yang spesial, yang tak tergantikan.
Mazmur yang berjumlah 150 pasal itu Daud paling banyak menulis, dan Daud tulis kurang lebih 73 Mazmur. Ya saudara, itu berarti bukan setengah lagi, dia hampir makan lebih banyak dari semua. Ya saudara, 73 Mazmur itu ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Nah, Mazmur itu bicara dua hal penting: doa, pujian, doa, pujian, doa, pujian. Kalau saudara diberkati Tuhan, seorang Daud menulis 73 hal tentang doa dan pujian. Tidak mungkin dia hanya tulis saja, tetapi dia punya pengalaman, dia punya hidup yang benar-benar dekat dengan Tuhan, dia punya hubungan yang sangat karib, intim dengan Tuhan. Dia bukan hanya sekedar tulis Mazmur, bahkan dia bukan sekedar mengatakan gembalaku, tapi memang hubungannya dengan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Terbukti satu Mazmur saya mau tunjukkan buat kita. Mazmur 62 ayat yang pertama. Perhatikan, saya bacakan ayat firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat siapa? Hanya dekat Allah saja, bukan hanya dekat Allah salah satu atau hanya dekat Allah, tetapi ada kalimat tambah saja. Itu berarti tidak ada lain, saudara. Dia paling dekat dengan Tuhan Allah. Dia menyatakan dirinya dekat dengan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itulah ayat 4 dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu penyertaan spesial. Dia yakin sekali hubungan yang akrab dengan Tuhan itu membuat dia tak takut menghadapi apapun di tengah-tengah kehidupannya. Hubungan yang dekat dengan Tuhan itu membuat dia tenang, dia tidak takut di tengah-tengah kehidupan yang disebut dengan bayang-bayang maut, disebut dengan lembah kegelapan. Hari ini saya mau mengajak kita semua yang hadir, kalau saudara mau 2022 ini saudara tetap tenang meskipun di lembah-lembah kekelaman, ingat baik-baik, jadikan Tuhan itu adalah gembalaku. Hubungan saudara dengan Tuhan hari-hari ini harus tambah ditingkatkan. Hubungan saudara dengan Tuhan tidak boleh renggang. Hubungan saudara dengan Tuhan harus tambah akrab. Hubungan Tuhan dengan saudara harus tambah intim. Ya. Kalau andai hubungan dengan Tuhan intim dekat, maka mau bahaya model apapun kita tidak akan takut, karena saudaraku, ada Dia, Sang Allah kita yang luar biasa itu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mau seroja datang kah, Omikron kah, saudara yang diberkati Tuhan. Covid kan sekarang jenis baru namanya Omikron. Ya. Saudara, beberapa hari yang lalu Natal bersama dengan para dokter dan bidan, saya tanya kepada ibu dokter. Saudara, saya bilang begini, Ibu, sekarang Kupang kenapa naik level 2 lagi? Ya saudara, kan ini sekarang yang Kupang lagi naik ke level 2. Ya saudara, saya tanya lagi, kan ada rumor yang beredar bahwa sudah ada 9 orang yang kena Omikron katanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lalu dokter bilang begini, Pak, itu namanya rumor yang sedang beredar, tapi kita belum tahu aslinya berita yang sebenarnya seperti apa. Kami sendiri dari pihak medis belum dapat berita itu, saudara. Lalu saya bilang, kenapa kok dia bisa level 2 lagi? Ya. Kita kan turun sampai level 1, naik lagi level 2. Jangan sampai sebentar lagi 2,5, 2,5 berarti 3 lagi. Nah kalau 3 itu berat, saudara yang diberkati Tuhan. Saya bercanda begitu, lalu dokter bilang begini, tidak, persoalannya adalah ini menyangkut dengan data kita yang vaksin ini masih terlalu minim, saudara. Vaksin 1 saja itu belum sampai 60%. Ya, di Kupang ini, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, masih banyak orang yang ternyata belum mau vaksin. Itu mempengaruhi level 1 dan level 2, saudara. Itu mempengaruhi. Nah sekarang sudah mau vaksin anak-anak, saudara. Tapi orang dewasa saja belum semua mau divaksin. Masih banyak
vaksin. Nah itu mempengaruhi keadaan kita. Nah saudara yang diberkati Tuhan, nah kondisi seperti ini kan kondisi lembah kekelaman. Separuh negara kita masuk lembah kekelaman. Ya, sudah. Yang lain merontak, kita yang lain kita kena efeknya. Ya, saudara. Yang lain tidak mau taat kepada aturan, kita juga kena imbasnya, saudara. Sebab kalau dia naik level 3, lalu kemudian saudara PPKM diberlakukan lagi, maka kita semua kena. Tidak mau tahu saudara mau sudah divaksin atau tidak. Hanya pula sebagian orang yang mungkin tidak tahu pasti. Dia punya alasan kenapa dia tidak mau vaksin. Saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus, inilah kondisi kita. Inilah keadaan kita. Beberapa hari yang lalu saya mendengar seorang pendeta lagi berkhotbah. Ya ini belum bisa dipertanggungjawabkanlah bagi saya. Dia mengatakan bahwa tanggal 6 bulan 6 2022 itu akan muncul antikristus. Ya saudara, itu lagi heboh di YouTube. Saudara, kenapa dia bilang kok bisa muncul di tanggal 6 bulan 6 2022? Dia bilang saudaraku karena angka 666 itu muncul di tahun 2022. Tanggal 6 bulan 6 2022 itu 2022 2 tambah 2 tambah 2 6. Jadi saudaraku 6. Wah, ini saudaraku tidak tahu ini mungkin cocok logi atau apa ya, tidak ngerti lah ya saudara, pokoknya cocok-cocokin lah ya. Ada orang begitu kan saudara, suka angkat angka lalu kemudian menafsirkan, tapi saya tidak yakin dan saya pribadi tidak yakin. Tetapi sekali lagi, mau apapun yang terjadi di 2022 ini, tetap kita adalah lembah kekelaman. Karena itu saudara, kita tidak usah pusing soal 6 Juni 2022, tak usah pusing mau antikristus muncul atau tidak. Tak usah pusing mau level naik 2, 3, tak usah pusing soal Omikron ada atau tidak. Yang ada dan saya mesti lakukan hari-hari ini adalah meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Dia gembala kita, dia gembalaku. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu kita harus lebih lagi dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena situasi apapun yang terjadi, kalau ada gembalaku, aku tidak akan takut. Karena dia beserta dengan aku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ini saja yang penting. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, dengar berita atau dengar kabar apapun, jangan terlalu disimpan di dalam hati. Ya, coba saudara belajar untuk lebih ambil waktu lebih banyak untuk Tuhan. Ya saudara, ayo. Di gereja saya yang saya gembalakan saudara, ini saya kembali menekankan satu visi yang terus saya tekankan. Pendeta dan seluruh pelayan di gereja doa 1 hari minimal, saudaraku 1 jam minimal. Itu wajib. Ya. Yang jemaat biasa setengah jam, usaha tiap hari, tidak boleh tidak. Setiap hari. Saudaraku yang kedua, pendeta dan semua pelayan wajib baca Alkitab 1 hari, saudaraku 2 pasal wajib. Jemaat wajib 1 pasal mesti baca. 1 hari mesti disiapkan waktu setengah jam dan 1 pasal bagi jemaat. Hamba Tuhan pendeta mau sibuk apapun mesti siap waktu 1 jam 2 pasal, 1 jam 2 pasal. Mengapa? Saudara yang diberkati Tuhan, karena tidak ada cara lain mau dekat dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Caranya hanya cuma doa baca firman. Doa baca firman itu cara mendekatkan diri dengan Allah. Kalau Anda mau dekat dengan Tuhan Allah, perbanyak doa. Kalau mau dekat dengan Tuhan Allah, perbanyak baca Alkitab. Itu adalah cara satu-satunya untuk kita bertemu Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan berharap ketemu Tuhan lewat mimpi. Saudara, kita tidur semakin banyak supaya kita ketemu Tuhan. Tidak ada. Kalau mau ketemu Tuhan di dalam doa. Kalau mau ketemu Tuhan baca firman. Anda ketemu Tuhan. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Ini penting sekali untuk kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Karena saya ulang, 2022 ini lembah kekelaman. Pasti. Ya. Ini pasti. Tetapi mau lembah kekelamannya jenis apa, model apa, tak usah pusing. Yang Anda harus lakukan hari-hari ini adalah
dia semakin dekat dengan saya dan saya semakin dekat dengan dia. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat bagaimana supaya Tuhan menyertai kita terus, menolong, melindungi, menghibur kita di tengah-tengah lembah kegelapan. Satu, dekat dengan dia. Yang kedua, Mazmur 23 ayat yang pertama, kalimat selanjutnya begini, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Saudara yang diberkati Tuhan, hal kedua yang kita harus lakukan dalam hidup kekristenan ini, bahwa kalau saudara ada bersama dengan Tuhan, saudara harus merasa yang namanya cukup atau puas. Harus rasa cukup atau puas. Orang-orang seringkali binasa di tengah-tengah lembah kekelaman itu karena merasa tidak cukup, merasa tidak puas. Ketika saudara Daud menulis ayat ini, dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Karena dia sudah katakan di ayat 1 terlebih dahulu, bahwa dia rasa tidak kurang dengan Tuhan. Dengan Tuhan dia cukup, dengan Tuhan dia puas, dengan Tuhan tidak kurang. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara jalan di tahun 2022 ini merasa terlalu, saudaraku, tidak puas, tidak cukup, maka Anda akan tenggelam dalam dunia kegelapan. Ya saudara, berkat yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri, kekuatan yang Tuhan beri, ingat, Anda dan saya mesti berkata, terima kasih Tuhan, ini cukup buat saya, ini puas buat saya. Tidak boleh tidak, saudara. Karena waktu kita tidak puas, waktu kita rasa tidak cukup, di sanalah kita akan mengalami yang namanya kegelapan. Kita akan hilang di tengah-tengah dunia kegelapan. Perhatikan, saudara, lihat bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Bukan hanya saja melewatkan mereka dari laut Golsom atau laut merah itu, tetapi Tuhan memberkati mereka dengan roti mana dari sorga. Tuhan memberkati mereka dengan burung puyuh. Tuhan memberkati mereka dengan air di Mara. Tuhan memberkati mereka dengan banyak cara yang Tuhan kerjakan. Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi satu yang membuat bangsa Israel gagal di tengah-tengah perjalanan di tengah padang gurun, yaitu mereka tidak puas. Mereka merasa tidak cukup. Mereka merasa masih kurang. Saudara, roti turun dari sorga, mana rasa kurang. Air keluar dari batu, mana rasa kurang. Burung tiba-tiba terbang datang tanpa belum mesti kata belsan dia. Saudara, tapi rasa kurang. Waduh, orang kalau rasa kurang, saudara diberkati Tuhan, tidak akan bisa menjalani hidup ini. Tidak akan bisa. Anda pasti akan gagal di tengah-tengah dunia ini. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya mau pesan buat kita semua lihat firman Tuhan. Kalau saudara mau lihat penyertaan Tuhan itu berlaku terus dalam hidup saudara, situasi apapun Anda dan saya harus berkata, syukur, terima kasih, saya puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mau kutip beberapa ayat yang Paulus katakan. Perhatikan saudara yang diberkati Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat 8. Saya mau kutip ini suratan Rasul Paulus kepada Timotius. Asal ada makanan dan pakaian apa? Ulang. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian apa? Saya mau tanya, siapa yang di sini tidak ada pakaian, tolong katakan. Bukan lain 5 lemari, ya saudara. Ya, pakaian kita tak kuat. Ya saudara, mau dari mana punya RB ada, Ramayana ada, mall punya, pasar punya Impres, semua ada. Ya saudara, nah, kurang apa lagi? Pakaian ada, makanan sudah ada, luar biasa itu saudara yang diberkati Tuhan. Saya rasa tidak ada di antara kita yang kurang makanan. Kalau ada yang bilang kurang makanan, keterlaluan. Bunga saja Anda tanam, apalagi makanan. Ya tuh saudara, marunga ada, daun pepaya ada, buah pepaya ada, makanan juga ada. Saudara ini berkata, tadi malam saya khotbah di Natalnya orang Rote, Persatuan Teidal.
Saudara yang diberkati Tuhan, dong bikin pohon Natal dari marungga. Saya bilang ini baru terjadi selama saya khotbah Natal. Ya, orang semua punya pohon Natal, berbagai macam jenis pohon. Ya, saudara, dan ini kali pohon marungga jadi pohon Natal. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya bilang ini marungga ini makanan paling enak. Ya. Saya kalau satu minggu tidak makan marungga rasanya kurang. Ya, saudara. Makanya di rumah itu tanam marungga banyak, ya saudara. Supaya makan marungga terus. Saudara diberkati Tuhan, itu makanan spesial yang luar biasa itu, saudara. Tak usah sibuk-sibuk gitu, ya. Muat air, petik cepat-cepat, kasih masuk garam, taruh, wih jadi enak. Ya saudara, tidak ada resep lain-lain, mesti bawang merah, bawang putih, itu tak sibuk terlalu banyak. Ya saudara, cukup taruh air. Hajar dia, saudara, nasi panas lagi, wih tambah kurus sedikit lagi, terlalu enak gitu. Haleluya, amin saudara. Ya, makanya saya heran ada orang bilang susah makan, susah dari mana? Ya, saudara, marungga aja sudah cukup itu, luar biasa, saudara. Terlalu enak. Jadi banyak orang yang hidupnya ini sekali lagi dia bikin sendiri lembah-lembah kekelaman. Ya. Sebenarnya hidupnya enak, tapi dia sendiri bikin lembah-lembah kekelaman dalam dirinya karena rasa tidak puas, rasa tidak cukup. Saudara, bahaya. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa cukup, saudara. Saya mau baca satu ayat dalam surat Al-Ibrani. Ibrani pasal 13 ayat 5. Saudara, perhatikan ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Jadi jangan jadi Kristen yang menghambakan diri kita kepada sesuatu yang kita rasa tidak cukup. Kita harus merasa cukup karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Saudara ini berkati Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus memberkati hidup kita. Jadi tidak ada masa krisis yang terlalu hebat bagi orang-orang percaya. Karena kita rasa bahwa hidup dalam segala waktu itu cukup adanya. Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami. Dia berkata begini dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 3. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kita kan suka doa itu, saudara. Tapi kadang-kadang kita tidak puas. Makanya orang bukan gedung saji, dia kalau lihat hanya nasi saja dengan garam, mengomel satu hari penuh, saudara. Marah-marah, saudara. Ya, itu bahaya sekali, kasihan, saudara. Makanya ingatlah baik-baik, jadilah orang Kristen yang merasa cukup. Amin. Sebelum saya datang di sini tadi, di Bolok itu ada kematian, saudara. Nah, saya pergi hadir. Ini kebetulan yang meninggal ini orang tua juga, usia 94 tahun. Nah, kalau di Bolok itu orang yang meninggal itu orang tua itu kita biasa makan adat, saudara. Makan adat itu, saudara, diberkati nasi tumpuk begini. Terus saudara daging babi kabuak-kabuak bisa begini. Saudara diberkati itu. Ya, sekarang kita duduk di situ, bilang kita duduk di meja panjang dari sini makan sampai di pusat. Kalau kepala meja sudah duduk, kita tidak bisa bangun, saudara. Ya. Jadi kita duduk semua di sini tunggu sampai kepala meja bangun, baru kita bangun. Saya waktu lihat nasi saja saya sukinya memang nasi begini nah, saudara ini berani. Aduh saya pusing, saya bilang istri saya sampai saya bilang gini, mama ini kalau kita makan ini berarti sore kita pulang. Ya sudah. Lalu saya bilang begini, kalau begitu karena mama tuh bilang begini, sudah bapak makan, beta suruh sama. Jadi saya angkat nasi, over kasih mamtua pun piring, saudara. Jadi mamtua pun nasi tambah tinggi lagi. Saya punya setengah saya makan, saudara. Mulai makan, saudara. Saya lihat saya ke samping juga tidak habis. Saya lihat di tempat depan saya juga tidak habis, saudara. Wah ini begini besar, banyak sekali. Bagaimana mau habis, saudara? Maka dibagilah kantong-kantong semua. Saudara yang dekat, saya bilang ini
ide bagus. Ya. Jadi kami semua kasih masuk di kantong, pulang dari orang mati sama kayak pulang dari warung, bawa nasi dan bawa lauk pauk, saudara diberkati itu. Ya, waduh, luar biasa itu. Ya, saudara diberkati Tuhan. Istri saya di mobil lalu bilang begini, Bapak ini kayaknya 5 kilo. Ya sudah, karena saya istri tambah 2 anak, ya sudah 5 kilo itu memang ya. Makan tidak sanggup semua. Begitu taruh di kulkas 1 bulan kita makan daging saja. Ya sudah, ini luar biasa ini. Ya. Saudara diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik, Tuhan itu selalu mencukupi keperluan kita. Jangan pernah rasa bahwa kurang, tidak pernah cukup. Jangan, saudara. Itu akan membuat saudara ciptakan lembah-lembah kekelaman dalam hidup saudara. Saya ulang lagi nih. Sebenarnya Tuhan sudah berkati kita, tapi kita yang selalu rasanya tidak puas. Karena itu hari ini jangan lupa, 1, gembala baik itu harus menjadi gembalaku. Yang kedua, ingat baik-baik, tiap hari harus rasa cukup dalam segala keadaan. Maka Anda pasti tidak takut menghadapi bahaya tengah-tengah lembah kekelaman. Yang ketiga, saudara diberkati Tuhan, mari kita memperhatikan ayat yang ketiga dari kitab Mazmur 23. Perhatikan, saya bacakan ayat ini. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun kita, saudara yang diberkati Tuhan. Makanya di ayat 4 dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena yang tuntun kita, yang pimpin kita adalah Tuhan. Saudara, mana ada Tuhan menuntun kita, memimpin kita dalam keadaan bahaya dan dia membiarkan kita? Tidak mungkin, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu saudara, hal yang ketiga yang saya ingin sampaikan buat kita di tahun 2022 ini, siapa yang pimpin kita itu menjadi soal. Siapa yang tuntun kita itu menjadi soal. Kalau yang pimpin saudara adalah dirimu sendiri, yang pimpin saudara adalah uang, yang pimpin saudara kekuatanmu, yang pimpin saudara ada segala hal yang Anda rasa dapat memimpin Anda, maka salah besar. Jadikan Tuhan yang memimpin kita. Di akhir tahun saya berkhotbah tentang bagaimana Petrus berjalan di atas air. Saudara diberkati Tuhan. Dia berkata, kalau itu engkau suruh aku untuk pergi. Jadi saudara, dia berani keluar dari perahu. Dia berani jalan di atas air. Bukan nekat dia, bukan karena dia mau, tapi Tuhan bilang, ini aku, datang Petrus, ini saya. Berarti dengan kata lain, Petrus berjalan karena dia melihat Yesus. Petrus berjalan karena ada Yesus di depan dia. Petrus berani berjalan di atas air. Bahaya, saudara, karena ada Tuhan. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, sekali lagi saudara yang diberkati Tuhan, Anda tidak perlu takut dengan bahaya apapun. Anda tidak perlu takut dengan gelombang dan badai, karena ada Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Amin. Makanya Petrus waktu mau tenggelam, saudara, dia Tuhan tidak kasih tinggal dia tenggelam. Tuhan tarik kasih keluar dia dari air. Karena kalau Tuhan yang pimpin kita, dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Karena itu di tahun 2022 ini, ingat baik, kita harus dipimpin oleh Tuhan. Dan itulah ciri domba-domba yang baik. Itu adalah ciri, saudaraku, domba-domba. Jadi tidak ada domba jalan sendirian, saudaraku. Tidak ada domba jalan sendirian. Domba itu selalu jalan dituntun oleh gembalanya. Perhatikan beberapa ayat dalam Yohanes 10. Saya mau kita memperhatikan ayat ini. Injil Yohanes pasal 10. Ayat yang ketiga, saudara, saya baca ayat 4 Bapak Mama Saudara dan ayat 27 kita bersama-sama. Ayat 3 terlebih dahulu. Untuk dia penjaga membuka pintu, domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Saya mau tanya, domba jalan duluan atau gembala yang jalan dulu? Hah? Kalau kambing, kambing di depan, gembala di belakang. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kambing lari harpa biru, itu kambing. Tapi kalau domba tidak, domba itu gembala di
Bukan. Ya saudara, dia ikut dari belakang. Yang pimpin dia ini adalah gembala. Jadi domba tidak pernah lari sembarangan. Dia dengar tongkat bunyi di mana, gagak bunyi di mana, dia pilih situ. Tak, dia ikut itu, saudara. Bahkan tadi dikatakan di dalam ayat yang keempat, saudaraku, di saat dikatakan bahwa domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya, suara gembala mereka kenal. Ayat 27, mari kita perhatikan. Ayat 27, saudara diberkati Tuhan. Sama-sama kita membaca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Di ayat 3 bilang, masing-masing domba-domba itu punya nama masing-masing. Dan saudara, domba panggil, gembala panggil, domba ikut, saudara. Artinya domba-domba itu tahu persis tuntunannya siapa. Orang seringkali jalan salah itu karena dia tidak punya pemimpin, saudara. Kalau kita punya pemimpin, kita tidak mungkin jalan salah. Ya. Mau di bahaya, mau di tengah situasi sulit, mau di tengah situasi sukar, yang pimpin kita. Kita tidak jalan sendirian, saudara. Ya. Nah, domba itu kan binatang paling bodoh, saudara. Domba itu. Jadi kita ini kalau disamakan dengan domba, berarti kita ini adalah orang-orang yang memang bodoh. Kita mau sekolah S3 kok, S4 kok, tetap kita S-teler semua. Ya saudara, kita bodoh. Makanya sudah ada banyak orang S3 tapi bisa jalan salah. Ada banyak orang sekolah pintar tapi sekali lagi dia jalan keliru. Bukti dia jalan keliru, saudara diberkati Tuhan, lihat. Dia tidak andalkan Tuhan, hidupnya penuh dengan kejahatan, itu jalan salah. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa jalan tanpa Tuhan tuntun kita. Jadi 2022 ini, minta maaf saya mesti ngomong begini, jangan sok pintar. 2022 ini jangan sok hebat. 2022 ini jangan sok bisa, jangan. Anda dan saya tidak bisa berjalan di tahun 2022 ini tanpa Yesus menuntun, memimpin seluruh kehidupan kita. Amin. Bilang sampai kiri kan, jangan sok jalan. Pasti harus. Saudara yang diberkati Tuhan. Atau ikut Tuhan. Ya. Makanya ingat baik-baik. Ada lagu yang mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nah, jadi Anda pulang tiap hari ini Tuhan yang harus atur. Ya. Kalau Tuhan tidak atur, jalan salah. Amsal mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa jalan sendiri. Ya. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pimpin kita, sekalipun kita adalah lembah kekelaman, kita tidak usah takut bahaya. Karena yang pimpin kita bukan diri kita, yang pimpin kita bukan bapak kita, yang pimpin kita bukan bos kita, yang pimpin kita bukan suami istri kita, yang pimpin kita adalah penguasa dunia ini. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Dia yang pimpin kita. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara jatuh tergeletak. Tangannya akan terus menopang dan menuntun hidup kita sampai ujung jalan kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini, ingat baik. Saya ulang, satu, kalau saudara mau jadi Kristen yang berjalan dalam lembah kekelaman, jangan lupa, ingat baik-baik, hubungan dekat dengan Tuhan itu menjadi penting. Yang kedua, mesti rasa diri cukup tiap hari, kalau tidak bahaya. Yang ketiga, ingatlah baik-baik, saudara yang diberkati Tuhan. Jadilah orang Kristen yang dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Maka pasti dalam lembah kekelaman pun kita tidak takut bahaya. Terakhir, saudara yang diberkati, yang keempat, mari kita memperhatikan ayat firman Tuhan dalam kitab Mazmur 23 ayat 2. Ayat yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat ini, Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya tertarik dengan ayat 2 dan ayat 3 ini begini, saudara. Artinya
Pemasmur ini sedang menyatakan bahwa dia sebenarnya bukan yang menemukan padang rumput itu, ya. Yang menemukan air juga bukan domba itu. Yang menemukan, saudaraku, padang rumput bukan domba. Yang menemukan air bukan domba, tetapi semuanya berfokus kepada gembala. Karena dikatakan ia yang membaringkan aku. Jadi saudaraku, bahkan yang kasih tidur di tengah-tengah rumput pun itu domba, gembala pekerja. Yang menuntun kita ke air itu juga bukan karena kita haus lalu kita mulai mencari air sendiri, tidak. Tetapi dia yang bimbing kita, dia yang bawa kita ke air yang tenang. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Maksud saya begini, kalau kita mau melihat hidup kita ini diberkati Tuhan, saudara, di tahun 2022 ini, fokus kita tidak boleh kepada apa yang ada di tengah dunia ini, saudara. Kita tidak boleh fokus ke rumput hijau, sebab kadang-kadang kita berpikir itu rumput hijau, tapi itu bukan rumput hijau. Kita berpikir bahwa itu air tenang, tetapi itu bukan air yang tenang. Kita harus fokus kepada Dia, Tuhan kita. Dia yang harus kita percayai, Dia yang harus kita, saudara, taruh seluruh pengharapan kita kepada Dia. Sandaran hidup kita hanya kepada Dia saja. Karena tanpa Dia kita tidak bisa lihat padang rumput hijau. Tanpa Dia kita tidak bisa lihat, saudara, berkati Tuhan, air tenang. Tanpa Dia tidak bisa. 2022 ini, saudara diberkati Tuhan, kita hanya bisa lihat berkat-berkat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita kalau kita fokus hidup kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nah, saya mau bawa kita untuk sedikit belajar sejarah tentang ayat Mazmur 23. Saudara, kenapa kok mereka harus lewat lembah kekelaman? Ya. Saudara diberkati Tuhan, karena kalau tidak lewat lembah kekelaman, maka mereka tidak bisa sampai ke padang rumput. Karena padang rumput itu, saudaraku yang diberkati, posisinya itu di bawah. Sementara orang-orang Israel itu menggembalakan kambing dombanya itu dari atas menuju ke bawah, saudara, ke lembah. Nah, satu-satunya jalan yang mereka harus lewat adalah lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut, lembah Sharon namanya, saudara. Ini tidak bisa tidak lewat situ, mesti lewat situ. Mau tidak mau harus lewat situ. Kalau mau sampai di padang rumput hijau, kalau mau sampai di sumber air, tidak ada jalan lain. Saudara yang diberkati. Nah, kalau Anda jalan sendiri, mati di tengah-tengah ini. Lembah kekelaman, mati kita. Kalau kita artinya, saudara, karena kepengen mau rumput hijau, kita tidak pusing dengan Tuhan Allah, kita tidak pusing dengan gembala kita, karena kita orang Kupang bilang, mendesak, mau makan, rakus. Ya saudara, itu bahasa kasar, rakus. Jadi pakai Tuhan lain. Yang penting beta sampai, yang penting beta dapat. Waduh, itu bahaya sekali, saudara. Tahun 2022 ini saya yakin Tuhan punya sejumlah janji berkat buat saudara. Ada banyak rumput hijau yang Tuhan sediakan. Tapi dengarlah baik-baik, saudara tidak bisa sampai ke rumput hijau itu tanpa Tuhan Allah. Anda mutlak bersandar kepada Tuhan. Mutlak mesti berharap kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Sekalipun janji berkat, janji pertolongan, janji kesuksesan, segala hal Tuhan sedang siapkan. Tetapi ingatlah baik-baik, tidak bisa kita lewati sendirian. Sebab kalau kita lewati sendirian, kita mati di tengah-tengah lembah kekelaman. Kita tersesat di lembah kekelaman. Kita butuh Dia, Tuhan Allah kita, yang menuntun, membimbing kita ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Ini 4 hal yang saya mau kita semua sama-sama ingat baik-baik. Saya ulangi lagi. 2022 jangan berharap tidak ada lembah kekelaman. Karena Anda dan saya masih hidup di dunia yang penuh dengan kekelaman. Karena itu yang kita harapkan adalah, sekali lagi, saudara, penyertaan Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan bisa terjadi? 4 hal ini kita tidak boleh lupa. Jadikan Tuhan adalah spesial gembala saya. Gembalaku, gembalaku, gembalaku. Yang kedua, harus setiap hari rasa cukup puas dengan segala yang ada.
Yang ketiga, ingat baik, pemimpin penuntun kita tidak lain hanya Tuhan saja. Dan yang keempat, ingat, kita harus berserah dan percaya mutlak hanya kepada Tuhan. Kalau keempat hal ini kita tanamkan dalam hidup kita, maka percayalah 2022 ini Anda pasti akan melewatinya tanpa takut, tanpa gentar, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tutup dengan satu ayat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-28. Perhatikan ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca. Amsal 28 ayat yang pertama. Sudah temukan, katakan amin. 1, 2, 3. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejar. Tetapi jadi saudara ingat, orang fasik itu tidak ada bahaya, dia takut mau mati sampai dia lari-lari setengah mati. Ya saudara. Tapi orang benar beda, dia tetap rasa aman seperti singa muda. Ya saudara, dia aman seperti singa. Singa itu raja hutan. Jadi saudara, tidak ada singa yang ketakutan di tengah hutan. Dia yang bikin takut orang. Ya sudah. Itu singa. Nah orang benar itu mesti seperti singa muda, bukan singa tua. Singa tua itu sudah ompong, hanya menang suara. Ya saudara berkata, singa muda itu singa yang punya kekuatan besar. Artinya firman Tuhan sedang mengatakan kepada kita, kalau kita jadi orang benar, orang yang hidup di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut apapun. Saudara, saya mau baca lagi ini Mazmur pasal 23. Ini ayat menarik. Ayat 4 dan ayat 5. Bukan hanya sedang berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi ayat 5 mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di depan musuh pun kita makan hidangan. Saudara diberkati. Ya. Saudara bayangkan, ada musuh di depan pegang senjata, lalu Anda santai-santai makan. Itu hanya orang benar saja yang bisa begitu, saudara diberkati Tuhan. Itu ibarat, ini firman Tuhan sedang mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Sehingga situasi mau goncang ganjing ke manapun, kita nyantai-nyantai habis. Ada lagu yang mengatakan, bilang, walau semua orang susah, aku kan tetap tertawa. Nah, itu saudara yang diberkati Tuhan. Ya, karena anak-anak Tuhan itu luar biasa. Di tengah lembah kekelaman pun Tuhan ada. Amin. Amin. Samping kiri kanan, jangan takut 2022. Amin. Saudara ini 2022 pasti ada mujizat buat kita. Ada pertolongan Tuhan buat kita. Amin saudara. Bilang samping kiri kanan, jangan takut lembah kekelaman. Bilang samping kiri kanan, tak usah pindah dari lembah. Di labat lembah kekelaman, di mana saja ada lembah kekelaman. Amin. Ini tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Haleluya, Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran ini Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Kita naikkan ini pujian.
bahwa Tuhan gembalaku yang ajaib. Tuhan gembalaku yang tak pernah meninggalkanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman yang Tuhan Engkau nyatakan buat kami di awal tahun 2020 ini. Bagi persekutuan doa Getsemani Laba, kami percaya bukan kebetulan Tuhan mengizinkan kami dengar firman ini, karena kami tahu bahwa Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu kami ada di tengah-tengah lembah-lembah kegelapan, kami ada di tengah-tengah lembah bayang-bayang maut, tetapi Tuhan, Engkau Allah yang berjanji menyertai kami. Engkau tidak membiarkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran yang sudah diseberangkan ini jadi bagian atas hidup kami. Tidak ada satupun di antara kami yang punya hubungan yang renggang dengan Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh ambil komitmen dan keputusan untuk setiap hari membangun relasi yang intim dengan Gembala Agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk tiap hari merasa cukup dalam segala apa yang Tuhan berikan buat kami, supaya kami tidak hidup seperti ada dalam lembah-lembah kegelapan yang kami ciptakan sendiri. Tuhan tolong kami semua Tuhan untuk setiap hari dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, sebab kami sadar benar bahwa kami ini adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa kalau bukan Tuhan yang memberitahu kepada kami. Tuhan, terkadang kami rasa bahwa ini benar, tetapi itu belum tentu buat Tuhan. Terkadang apa yang kami pilih itu terkadang kami pikir baik, tapi itu bukan sesuatu kebaikan yang sebenarnya Tuhan mau nyatakan. Karena itu Bapa, tolong kami, pimpin kami di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini sebagai terang sejati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu hidup kami tiap hari hanya bisa terjadi ketika kami berserah total kepada Allah. Tanpa berserah kami tidak mungkin bisa melewati lembah-lembah kegelapan itu menuju kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Kami butuh Tuhan yang menjadi sandaran dan kepercayaan kami. Karena itu Bapa di sorga, kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Kami menaruh segala sandaran hidup kami hanya kepada Engkau. Mari Allah kami yang luar biasa itu terus bimbing dan langkah hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah besar yang Tuhan sudah nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Hamba sudah berhenti bicara, tapi biar oleh kekuatan Roh Kudus akan terus menggemakan kata-kata firman ini, sehingga kami tidak melupakan, tapi terus melakukannya hari lepas hari. Karena berbahagialah setiap mereka yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dengan firman bersama dengan saya kita katakan amin. Saya kembali. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini sangat memberkati kita semua, dan kita juga akan sama-sama untuk memberkati pelayanan dengan memberikan persembahan. Saya jemput semua Tuhan, mari bangkit berdiri dan kita angkat pujian yang mengatakan hanya dekat Allah saja hatiku.